Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, untuk pertemuan yang ketujuh nanti kita akan mencatat yaitu tentang penjualan barang dengan akurat ya. Contohnya apa? Baik, kita bisa perhatikan sekarang. Di sini tujuan belajarannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan aplikasi akurat ya dalam pembuatan modul penjualan, mencatat transaksi penjualan, dan melaporkan transaksi penjualannya. Oke, kita nantikan contohnya bagaimana cara membuatnya ya. Baik, ini adalah tampilannya. Kalau kita ke dalam Mayop ya, dalam akurat ya. Di sini ada membuat baru dan membuka filenya. Jadi kita nanti membukanya ke versi 5.0 ya. Baik, terus selanjutnya adalah kita memilih lokasi penyimpanannya, yaitu nama berkasnya, lokasinya di mana. Nanti kita bisa pilih dulu ke sini ya, ke tanda kotaknya ini. Baik, terus yaitu kita pilih berkas servisnya, nama filenya kita yang kita simpan, terus tekan OK ya. Nanti kalau sudah, nanti akan ke dalam proses. Nah, kita masukkan passwordnya kita supervisor ya. Nah, yang putih ini lanjutkan. Nah, baik, lanjutnya adalah di sini ke data kas banknya. Nah, di sini kita sudah saya terangkan dulu bahwasannya kita selalu membuat namanya daftar customer ya. Itu jangan sampai kita melupakan. Di sini contohnya nomor 1 Tuan Bima, Jalan Semarangnya, mata uangnya rupiah. Terus nomor 2 Nonya Nabila di Jalan Kendal, mata uang rupiah. Dapat pelanggannya umum, terus 2 juta rupiah ya piutangnya ya. Terus selanjutnya ada Nyonya Nabila di Jalan Kendal, mata uang rupiah. Tipe pelanggannya umum ya, piutangnya menjadi 3.500.000 rupiah. Contohnya seperti itu ya. Terus di sini kita mengisi daftar pelanggan. Di sini kita pilih pelanggan, daftar pelanggan ya. Di sini kita masukkan. Terus ya, di sini kita masukkan nama pelanggannya kita. Misalnya kita masukkan nomor 1. Nama pelanggannya 1001 ya, atas nama Tuan Bima nama pelanggannya. Alamatnya di Jalan Semarang. Terus yang kedua, nama pelanggannya 1002 Nonya Nabila di Jalan Kendal ya. Terus selanjutnya menyusun daftar pemasok atau supplier atau vendornya di nomor 1001 atas nama toko Aneta ya di Jalan Semarang, terus mata uangnya rupiah. Terus nomor 1002 toko ABC beralamatnya di Jalan Kendal, terus mata uangnya rupiah, saldonya menjadi 5 juta rupiah ya. Nah, terus selanjutnya adalah daftar pemasok. Kita pilih daftar, terus kita pilih namanya pemasok ya, seperti itu ya. Kita masukkan nama pemasoknya. Nah ya, kita masukkan nama masuknya, contoh nomor 1001 ya, atas nama toko Aneka ya di Jalan Ungaran ya. Terus kita bisa masukkan saldo awalnya menjadi di sini 2.500.000 rupiah ya. Terus 1002 atas nama toko ABC di Jalan Majapahit ya. Nah, terus di sininya saldo awalnya kita bisa masukkan 5 juta rupiah. Nah, contoh selanjutnya adalah membuat daftar barang ya. Setiap kita ke transaksi faktur pembelian atau penjualan pasti ada namanya kita, yaitu membuat persediaan ya. Persediaan contoh di sini item profilnya, tipe numbernya toko TBA. Namanya tas wanita, tipenya persediaan, unitnya BCS, kualitasnya 600, biayanya di sini 5.000 rupiah, harga jualnya di sini adalah 700.000 rupiah. Terus yang kedua, item numbernya TPB,
Namanya sepatu kulit, tipenya persediaan, unitnya BCS, kualitasnya 100 ya, biaya per unit adalah 1 juta, menjadi harga jualnya 1.300.000. Selanjutnya adalah persediaan. Nah, contohnya persediaan seperti ini, persediaan. Terus kita masukkan persediaannya, kita bisa pilih persediaan, kita masukkan tipe pelanggannya ya, tipe data persediaannya. Misalnya tipe B, tipe A, namanya tas wanita. Kategorinya persediaan ya. Harga per unitnya 4.000, harga totalnya menjadi 300.000 rupiah. Jadi harga jualnya di sini kita isi menjadi 700.000 rupiah. Terus selanjutnya kita bisa mengisi namanya faktur penjualan. Di sini ada faktur penjualan ya. Dalam materi ini nanti kita akan belajar menginput yaitu tentang faktur penjualan. Bagaimana untuk membuat faktur penjualan? Nah, di sini misalnya tanggal 5 Februari ya 2023 dijual secara kredit satu tas wanita ya seharga 700.000 rupiah dan satu sepatu kulit seharga 1.300.000 rupiah. Kepada siapa? Kepada Nyonya Nabila ya gitu ya. Terus di sini misalnya TBA ya, tas wanita ya, harganya berapa itu unitnya? 700.000 rupiah ya. TPB sepatu kulit 1.300.000 rupiah. Contohnya seperti ini. Nanti kita masukkan dulu di sininya tas wanita ya, TBA tipenya, jumlahnya berapa? 1 ya. Terus harganya berapa? 700.000 rupiah. Diskonnya tidak ada. Langsung ke amount totalnya 700.000 rupiah. Terus TBB sepatu kulit ya, dengan jumlahnya berapa? 1 ya. Harganya berapa? 1.300.000 ya. Totalnya menjadi di sini 1.300.000 ya. Nanti kalau kita kita bisa pilih simpan baru ya. Nah, kalau cetak itu adalah untuk melampirkan laporan ya. Kalau kita cetak ini untuk mencetak laporan ya. Kalau bayar di sini kita langsung membayar ya. Tapi kalau kita belum melakukan pembayaran, masih ke namanya pembayaran nanti pada waktu COD, maka kita langsung bisa simpan baru ya. Nah, contohnya seperti ini kalau kita cetak ya. Misalnya ada keterangan sales invoice ya, atas dari UD Barokah ya, kepada siapa? Nyonya Nabila Kendal ya. Terus ada di sini TBA tas wanita ya, sejumlah 700.000 rupiah ya. Terus di sini sepatu kulit ya 1.300.000 ya. Nanti kita bisa melihat invoice-nya di laporan penjualan per barang, nanti akan keluar seperti ini ya, perincian penjualan per barang ya. Terus di sini ada rincian penjualan per barang ya, seperti ini contohnya ya. Terus jurnal persediaan. Nah, kita bisa lihat jurnal persediaan seperti ini, nanti kita bisa pilih, nanti akan keluar seperti ini hasilnya. Baik, terima kasih. Akan saya kasih contohnya ya. Kita sekarang share dulu ya materinya pertemuan yang ke-7 ya. Sekarang kita lihat ke aplikasi akuratnya ya. Di sini ada aplikasi akuratnya, contohnya seperti ini ya. Ya, seperti ini contohnya sudah tampil ya. Nah, di sini contohnya
Tadi kita sudah belajar yaitu tentang faktur pembelian ya. Faktur pembelian kita sudah belajar juga ya. Ada faktur pembelian ya. Jadi kita perhatikan baik-baik ya. Itu di data pelanggan, data pemasoknya diperhatikan ya. Terus persediaan juga kita perhatikan ya. Di sini tadi kan di sini sudah dijelaskan kita memastikan data pelanggannya kita di sini. Nah, data pelanggan tuh di sini kita pastikan sudah terinput atau belum, sudah terbuat atau belum ya. Jadi benar-benar diperhatikan baik-baik. Jadi ini contohnya atas nama Nyonya Nabila ya 4.900.000 akunnya ya. Contohnya kita sudah masukkannya. Tapi kalau kita belum membuat, kalau kita membuat data baru bagaimana Pak? Bisa ya, misalnya kita mau membuat data pelanggan baru, boleh ya, silakan, tidak ada larangannya ya. Misalnya di soal ada pelanggan baru, silakan bisa buat di sini baru ya. Kita bisa buat baru di sini. Nah, misalnya Tuan Sony ya, seperti ini misalnya. Kalau kita ada data baru ya, nanti kita bisa masukkan alamatnya di mana. Nah, seperti ini ya. Terus terminnya misalnya di sini ya. Kalau terminnya kita bisa masukkan di sini misalnya COD boleh ya. Saldo awalnya berapa? Misalnya 3 juta. Oke. Ini ya, misalnya contohnya seperti ini. Kalau ada data pelanggan baru. Oke. Kalau belum muncul ya Pak, kalau belum muncul kita bisa perbarui. Nah, nanti akan muncul ke sini ya. Nomor teleponnya belum ada ya, kita bisa masukkan nomor teleponnya. Misalnya di sini kita belum menginput nomor teleponnya, kita bisa tekan ubah misalnya seperti itu ya. Terus kota apa, misalnya kita belum mengisi lengkap, ini kita bisa melengkapi. Misalnya ada data pelanggan baru, kita harus mengisi dulu misalnya. Nah, seperti ini nomor teleponnya kita bisa masukkan. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kalau kita tekan perbarui maka nanti akan muncul di sini ya Bapak dan Ibu ya, dan mahasiswa semuanya. Kalau ada data pelanggan baru ya silakan kita bisa masukkan ya. Contohnya tadi kita masukkan data pelanggan baru dengan nama Tuan Sony ya. Terus selanjutnya adalah membuat ke daftar pelanggan. Nah, data pelanggan seperti ini ya. Nah, oke, kita lihat dulu data pelanggan sudah kita kerjakan belum ya. Terus kita sekarang ke penjualan ya. Penjualan kita pilihnya di mana? Di sini ya, penjualan ya. Kalau tadi kita belajar pembelian, di sini kita pilih faktur pembelian. Ini adalah untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian, yaitu di faktur pembelian. Di materi sebelumnya, pertemuan yang ke-6, kita sudah belajar menginput namanya faktur pembelian ya. Sekarang kita akan belajar yaitu menginput faktur penjualan ya. Kalau tadi faktur pembelian, sekarang ke faktur penjualan ya. Kalau faktur pembelian di mana tadi kita pilihnya pembelian, terus faktur pembelian. Kalau kita membuat faktur pembelian ya. Nah, sekarang kita beralih, kita belajar ke dalam penjualan. Kita bisa pilih namanya di sini penjualan ya. Terus di bagian mana Pak? Bagian di sini ada namanya penjualan. Seperti ini namanya penjualan ya. Kita bisa pilih penjualan. Oke. Baik. Selanjutnya adalah nama pelanggannya kita masukkan. Misalnya nama pelanggannya siapa? Atas nama
Nyonya Nabila misalnya. Jadi saya masukkan di sini atas nama Nyonya Nabila, ya. Terus itemnya apa yang dibeli, yang dijual? Misalnya tas wanita, kita masukkan tas wanita, ya. Jumlah 1 unit, ya. Di sini seperti ini ya. Jumlah 1 unit dengan harga Rp700.000, ya. Di totalnya di sini Rp700.000, ya. Baik, selanjutnya misalnya ada tambahan dari TBA, ya. Ternyata tuh Nyonya Nabila membeli barangnya tuh 2 misalnya. Nah, dari tas wanita dan sepatu kulit seperti ini ya. Jadi 1.300.000. Si totalnya adalah 1.300.000. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya tas wanita jumlah 1, unitnya berapa? Rp700.000. Amonnya berapa? Rp700.000, ya. DPB, ya. Sepatu kulit jumlahnya berapa? 1, harganya berapa? 1.300.000 misalnya, ya. Kalau tidak ada diskon, kita kosongi aja diskonnya. Jadi kita tidak perlu ngisi, ya. Terus kalau sudah seperti ini baru kita bisa pilih simpan, ya. Misalnya nomor PO nya berapa, kita masukkan, ya. Kalau tidak usah ya tidak usah. Oke ya, kalau sudah kita simpan. Oke ya, sudah kita simpan, kita tekan cetak. Di apa tampilannya? Oh, tidak bisa, jadi kita sudah keluarkan ya, tidak boleh. Jadi kita harus memasukkan lagi nih nanti malah nih, ya. Terus sekarang ke daftar penjualan, ya di sini ya. Ke namanya laporan, nah di sini ya. Di laporan kita bisa melihat semuanya di sini ya, laporan penjualan. Oke, nah di sini ya. Jadi misalnya kita melihat penjualannya. Di sini kita bisa melihat transaksinya, sini penjualan per barangnya, ya. Di sini contohnya. Terus, nah ini misalnya saya buat dari tahun lama, ya. Oke, misalnya di sini. Oke, di oke aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Misalnya sepatu kulit ya dengan harga tadi 1, ya, harganya Rp2.000.000 ya. Tadi kan kita ngisi sepatu kulit ya. 1.300.000 dan di sininya ada tas wanita sejumlah 1 menjadi Rp200.000, menjadi totalnya adalah Rp2.000.000 ya. Jadi kita sudah membukanya ya. Di sini banyak sekali laporan ini, ada rincian penjualan ini. Nah, ini kalau melihat rincian penjualan juga bisa nih. Banyak sekali ya yang laporannya bisa lihat di sini ya. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat di sini. Nah, di setiap transaksi yang kita kerjakan itu akan muncul semuanya di sini ya. Contohnya tadi kita masukkan sepatu kulit ya. Jadi tanggal fakturnya misalnya rincian per barangnya ya, sepatu kulit tanggal 19 Juli 2005, ada kualitasnya, jumlahnya 1, harganya 1.300.000, tas wanita pada tanggal 25 Oktober ya, terus tanggal 25 Oktober lagi, dan tanggal
19 Juli 2025 jumlah 1 ya. Menjadi totalnya di sini sepatang barang tas wanita itu sudah melakukan transaksi sebanyak 2.100.000 ya. Terus sepatu kulit sudah melakukan transaksi sampai 1.300.000. Totalnya di sini total dari sepatu kulit dan tas wanita menjadi 3.400.000 rupiah. Maka nanti akan muncul seperti ini ya laporannya. Di laporan ini adalah laporan semuanya dari perincian yang tadi kita buat, misalnya dari tas wanita, sepatu kulit, dia kan masuk di sini semuanya ya. Kita bisa mengeceknya kalau lupa ya, kita bisa ulangi lagi ya. Jadi di sini kalau membuat laporan pembelian, kita bisa pilih ke bagian pembelian di sini. Kalau kita mau membuka laporan penjualan, kita bisa mengeceknya di sini penjualan ya. Baik, demikian dari saya atas materi hari ini. Hari ini adalah tentang bagaimana cara membuat faktur penjualan ya. Diharapkan mahasiswa bisa memahami bagaimana cara membuat data pelanggan, data pemasok ya, faktur penjualan, faktur pembelian ya, bagaimana cara membuat laporannya ya. Jadi kita sudah belajar bersama-sama ya. Kalau faktur pembelian di mana Pak? Di sini di faktur pembelian. Jadi kita sudah belajar membuat faktur pembelian. Terus selanjutnya ada namanya faktur penjualan di sini ya. Kita juga sudah belajar membuat faktur penjualannya ya. Seperti ini faktur penjualan. Nah, terus di laporan, di mana laporannya, kita pilih daftar laporan di sini ya. Nanti di sini sudah diterangkan laporannya banyak sekali, ada rincian penjualan barang ya, penjualan per barang kita sudah membuatnya juga ya. Kalau tinggal diklik aja sih kita bisa langsung keluar ya. Jadi contohnya seperti tadi ya, membuatnya. Jadi kita tentukan dulu tanggal periodenya, baru nanti kita akan keluar laporannya ya. Bentar, ini agak loading nih laporannya ini. Nah, di sini jangan lupa kita pilih dulu ke tanggalnya. Kalau sudah ya kita masukkan ya, oke ya. Maka nanti akan keluar laporannya juga ya. Nah, seperti ini. Kalau tanggal 19 dan 19 seperti ini hasilnya ya. Baik, demikian dari saya dan materi yang ke-7 tentang pembuatan faktur penjualan ya. Apabila ada pertanyaan silakan, ada yang mau ditanyakan. Sudah cukup Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan yang ke-7 hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.